Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sediaan parenteral, salah satu bagian dari sediaan steril ya. Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sediaan parenteral? Sediaan parenteral, kata parenteral berasal dari bahasa Yunani yaitu kata para dan enteron. Para artinya adalah di luar, enteron artinya adalah usus. Jadi yang dimaksud di sini adalah pemberian obat yang memang tidak melalui usus atau tidak melalui saluran cerna. Apa saja sih yang dimaksud dengan sediaan parenteral? Di sini bentuk dari sediaan parenteral adalah berupa injeksi, infus, implan, ya. Jadi 3 contoh bentuk sediaan ini. Kalau dalam Farmakope Indonesia 6, yang dimaksud dengan sediaan parenteral adalah sediaan yang ditujukan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain, di mana zat aktif yang diberikan dengan adanya gravitasi atau kekuatan mengalir langsung ke pembuluh darah, organ, atau jaringan. Nah, di dalam Farmakope Indonesia 6, disebutkan bahwa ada 5 jenis tipe sediaan parenteral. Yang pertama, injeksi, kemudian menyebutkan nama zat aktifnya apa. Ini adalah sediaan cair yang berupa bahan obat atau larutannya. Jadi biasanya injeksi titik-titik gitu ya. Kemudian yang kedua, nama zat aktifnya, kemudian ada lanjutannya untuk injeksi. Ini maksudnya adalah sediaan padat kering atau cairan pekat dengan atau tanpa penambahan bahan pembawa yang sesuai yang menghasilkan larutan yang memenuhi persyaratan untuk injeksi. Jadi ini berupa sediaan padat, kering atau cairan pekat yang kemudian nanti akan ditambahkan bahan pembawa yang sesuai. Yang ketiga, injeksi emulsi, kemudian dalam kurung nama zat aktif. Yang ini adalah sediaan cair zat aktif terlarut atau terdispersi pada media emulsi yang sesuai. Yang keempat, injeksi suspensi dalam kurung nama zat aktif, yaitu sediaan cair dari padatan tersuspensi pada media cair yang sesuai. Yang kelima adalah nama zat aktif untuk suspensi injeksi. Jadi ini sediaan padat kering yang dengan ditambahkan pembawa yang sesuai akan menghasilkan larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi injeksi. Nah, tugas Anda adalah mencari contoh nama-nama sediaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Anda bisa buka di buku Farmakope Indonesia 6 untuk mencari contoh-contohnya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan dari sediaan parenteral? Banyak sekali ya keuntungan dari sediaan parenteral ini. Ya, yang pertama adalah cocok untuk digunakan pada obat-obat yang memang tidak diabsorpsi secara peroral. Jadi alternatifnya ya diberikan secara parenteral. Kemudian yang kedua, cocok untuk obat yang tidak stabil di saluran cerna. Ya. Karena nanti ada kerusakan kalau dia diberikan secara peroral terutama. Kemudian menghasilkan onset of action yang cepat. Yang keempat adalah menghasilkan therapeutical action, jadi menghasilkan efek yang juga cepat, ya karena onsetnya juga cepat. Kemudian duration of action-nya, lama kerjanya itu bisa diperpanjang dengan cara modifikasi formula. Yang berikutnya adalah dapat menghantarkan dosis yang tepat ya. Jadi berapa kebutuhan dari pasien kita sesuaikan dengan dosisnya, berat badannya misalnya ya, kita bisa hitung berapa cc atau berapa mililiter yang diberikan. Ini lebih tepat daripada kalau kita memberikan obat dalam bentuk sirup ya, karena kalau sirup kan pakai sendok teh ya, takarannya sendok teh, atau tablet yang hanya mungkin bisa dipatahkan paling kecil ya setengah ya. Kalau seperempat udah mungkin nggak tepat lagi takarannya. Kemudian dapat diberikan pada pasien yang tidak bisa menggunakan obat secara peroral.
ya, misalnya kondisi-kondisi tertentu. Kemudian dapat meminimalisir pas-pas metabolisme, ya karena dia tidak melalui rute peroral tadi ya. Kemudian bisa menghasilkan bioavailabilitas yang lebih baik, cocok untuk pasien-pasien yang mengalami mual muntah, ya karena kalau sudah mual muntah ya dikasih obat mual muntah pun dimuntahkan kadang ya. Jadi ya bisanya jangan peroral, diberikan secara parenteral saja. Kemudian yang terakhir adalah cocok untuk pemberian nutrisi parenteral, misalnya glukosa atau elektrolit-elektrolit yang digunakan untuk pengganti cairan tubuh, misalnya cairan tubuh yang hilang pada diare, misalnya seperti itu. Itu keuntungan dari sediaan parenteral. Kemudian apa saja kerugiannya? Kerugiannya yang pertama adalah sekali diinjeksikan tidak bisa dikontrol lagi. Jadi sudah kadung masuk tidak bisa kita tarik lagi. Nah ini kerugian yang kedua ini banyak yang tidak disukai oleh oleh masyarakat ya. Jadi nyeri pada daerah pada tempat yang diinjeksi. Jadi menghasilkan rasa nyeri dan ini banyak yang tidak suka, hampir semua tidak suka disuntik ya. Kemudian ketika pemberian obat tadi itu rutenya keliru, bisa menghasilkan efek yang fatal. Misalnya intravena disuntikannya secara intramuskular atau sebaliknya. Ini bisa berbahaya, apalagi kalau sediaannya tadi itu berupa sediaan yang diformulasi khusus, misalnya untuk pelepasan terkontrol. Nah, itu bisa berbahaya efeknya. Kemudian sulit untuk menyelamatkan pasien jika terlanjur diberikan dan overdosis. Kalau udah kadung masuk ya tidak bisa ditarik lagi. Kemudian jika sediaan itu mengandung pirogen, ini juga sangat berbahaya, memberikan efek yang berbahaya. Ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya ada penjelasan tentang pirogen. Lalu ada reaksi sensitif dan alergi pada daerah tempat injeksi. Bisa jadi ada reaksi tersebut ya. Dan untuk penggunaannya kita membutuhkan orang lain yang bisa memberikan. Jadi terutama nakes ya. Kalau kita sendiri mungkin kesulitan karena tidak tahu mana intramuskular, mana intravena, bukan kompetensi kita soalnya ya. Nah, seandainya pasien itu dimungkinkan memberikan sendiri, misalnya pada insulin, ya injeksi insulin yang itu memang pasiennya harus bisa menyuntikkan insulin itu sendiri karena kondisi tertentu kadang dibutuhkan segera, maka pasien tadi itu harus diberikan pelatihan yang benar, yang sesuai supaya tidak keliru tempatnya. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah proses pembuatan maupun pengemasannya untuk sediaan parenteral ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi sehingga mungkin harganya bisa relatif lebih tinggi daripada sediaan oral ya, baik tablet, kapsul dan sirup seperti itu. Nah, tujuan pemberian sediaan parenteral di sini kalau kita mau kelompokkan ada dua. Yang pertama adalah untuk diagnosa, yang kedua untuk terapi. Contoh-contoh pemberian sediaan parenteral untuk diagnosa, ya, misalnya injeksi histamin fosfat, misalnya untuk cek lambung, Evans Blue, kemudian oleum iodatum. Sementara kalau untuk terapi ini banyak yang mungkin yang kita ketahui ya, misalnya obat antihistamin, antibiotik, obat jantung, hormon, anestesi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 7 karakteristik dasar untuk sediaan steril ya. Jadi karakteristiknya apa saja? Yang pertama dia harus aman ya. Jadi harus bebas dari efek toksik ya. Yang kedua harus steril karena dia termasuk sediaan steril, tidak boleh ada kontaminasi mikroba. Non pirogen, bebas dari pirogen, endotoksin. Kemudian bebas partikel ya. Stabil, kompatibel dalam formula antar bahan, kemudian dengan kemasan juga ya, dan juga dengan excipientnya. Dan isotonis. Ya, itu adalah persyaratan dari sediaan parenteral. Nah, berikutnya adalah rute pemberian
obat secara parenteral. Ini adalah contoh-contohnya mulai intravena, intramuskular ya sampai intrapleural. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi tempatnya di mana? Yang sebelah kanan. Itu ya. Nah, ini contoh pemberian sediaan parenteral. Jadi posisi jarum itu bisa menunjukkan sebenarnya tempat pemberian obat tadi itu di mana. Jadi seharusnya memang untuk tenaga penyuntik itu sudah paham betul bagaimana cara mencari posisi tempat disuntikannya obat. Jadi jarumnya itu harus berapa derajat, kemudian di sebelah mananya ya, sehingga tidak boleh terjadi kekeliruan tadi antara intramuskular misalnya ya, intramuskular dengan intravena. Nah, di sini misalnya ya. Kalau intravena langsung masuk ke pembuluh darah, atau yang intradermal nih, intradermal hanya di permukaan, nyuntiknya sampai masuk ke muscle di otot. Nah, ini kan juga tidak sesuai. Jadi harus tahu betul posisinya seperti apa. Yang paling tegak adalah intramuskular, yang paling menyisip adalah intradermal. Menyisip di bagian permukaan, di bawahnya epidermis. Ya. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Faktor yang pertama adalah rute pemberian ya. Kita tahu bahwa rute intravena itu lebih besar absorpsinya, lebih cepat absorpsinya dibandingkan rute-rute yang lain, yaitu misalnya intramuskular maupun subkutan, karena dia langsung masuk ke pembuluh darah. Kemudian ukuran partikelnya, ukuran partikel zat aktif terutama semakin halus dan semakin larut, maka dia akan semakin cepat absorpsinya. Polimorfnya, semakin amorf, maka dia akan semakin cepat absorpsinya. Kalau kristal kan dia harus ada proses dulu menjadi lebih kecil ukuran partikelnya. Bentuk sediaan larutan jelas ya, larutan nomor 1. Suspensi terakhir karena banyak partikelnya walaupun halus ya. Kemudian pembawa air pembawa air yang lebih cepat diabsorpsi. Kenapa? Karena air mudah bercampur dengan cairan tubuh, termasuk juga ke darah ya. Kemudian pH. Nah, pH ini juga sangat penting ya, terutama pada pemberian intramuskular dan subkutan ya. Sementara kalau intravena masih bisa ditolerir karena apa? Apalagi kalau di pembuluh darah yang cukup besar, dia bisa ternetralisir oleh kapasitas dapur yang ada di dalam darah. Jadi darah bisa menetralkan karena ada alirannya juga ya. Jadi masih bisa ditolerir. Oke, sekarang kita bahas tentang masing-masing rute tadi ya. Yang pertama adalah rute intravena. Kita tahu bahwa rute intravena itu menghasilkan 100% bioavailability. Silakan dicek lagi gambar bioavailabilitas rute intravena versus per oral ya. Kita akan melihat ada pada titik awal disuntikan itu langsung 100%. Nah, di sini untuk ukuran volume kecil kurang dari 5 ml itu biasanya kalau diberikan secara intravena sebaiknya isotonis dan isohidris ya, sebaiknya. Kalau enggak bisa bagaimana? Ya pokok enggak terlalu jauh. Tapi kalau volume besar misalnya infus, maka harus isotonis dan isohidris. Kenapa? Karena volumenya besar. Nanti banyak yang akan masuk. Nah, volume pemberian tuh untuk intravena bisa 1 sampai 100 ml. Kalau yang injeksi biasanya yang kecil-kecil ya. Tapi kalau yang yang besar biasanya infus. Infus itu pun kan juga tidak langsung disok 500 ml langsung masuk semua, kan masih ada alirannya berapa tetes per menit misalnya seperti itu. Kecepatan penyuntikan jika volumenya kurang dari 5 ml sebaiknya diberikan 1 ml per 10 detik. Jadi jangan tidak langsung diberikan 5 ml juet semua gitu ya, ada pelan-pelan ya. Kalau volumenya lebih besar, maka lebih lama lagi nih durasi penyuntikannya. Kemudian obat yang diberikan harus berada dalam bentuk larutan. Ya, kenapa? Supaya bisa langsung campur dengan pembuluh darah, dengan aliran darah.
Kalau bentuknya emulsi, emulsinya partikelnya tidak boleh lebih besar dari ukuran partikel eritrosit. Ya, karena sangat rentan ya penyumbatan nanti. Suspensi tidak dianjurkan, kenapa? Karena masih banyak partikel-partikelnya ya meskipun halus. Sediaan yang diberikan diusahakan isotonis dan pH sesuai dengan keadaan fisiologis. Zat aktifnya tidak boleh merangsang pembuluh darah sehingga menghasilkan hemolisa. Contoh zat aktifnya misalnya saponin, nitrit, dan nitrobenzol. Ini sebaiknya tidak boleh. Contohnya untuk pemberian intravena adalah infus, ya, baik infus NaCl maupun ringer laktat. Oke, pemberian yang kedua adalah intramuskular, diberikan di muscle ya, daerah pinggul atau lengan bagian atas. Kecepatannya kedua setelah intravena, volumenya sekitar 1-3 ml, maksimal 10 ml. Jarumnya ukuran sekian. Bentuk yang bisa diberikan adalah larutan, emulsi bisa, suspensi juga bisa. Bisa juga suspensi yang dari sediaan powder serbuk yang kemudian direkonstitusi. Onsetnya bervariasi tergantung besar kecilnya partikel obat. Nah, untuk pemberian intramuskuler itu bisa memberikan efek depo, menyimpan ya, atau bisa lepas lambat. Puncak dalam darah sekitar setelah 1-2 jam. Di sini faktor yang mempengaruhi absorpsi obat adalah reologi produk, konsentrasi, ukuran partikel obat dalam pembawa, bahan pembawanya, volume injeksinya, tonisitas produk, dan bentuk fisik produk. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi absorpsi obat di muscle. Jika dalam bentuk suspensi sebaiknya ukuran kurang dari 50 mikron. Ya, karena kalau terlalu besar juga nanti susah pelepasannya ya. Contohnya di sini adalah injeksi penisilin dan juga injeksi anti tetanus. Selanjutnya adalah hipodermal atau subkutan. Di subkutan ini aliran darahnya sangat rendah ya, karena sudah di bagian lemak di bawah dermis ya. Contoh yang bisa diberikan adalah vaksin, insulin, skopolamin, epinefrin. Nah, onset of action obat kalau larutan dalam air tentu saja lebih cepat daripada suspensi. Maksimalnya 2 ml yang disuntikan, jarumnya sekian ya, dan dia lebih lambat dibanding yang lain. Tapi biasanya ini dimanfaatkan untuk pemberian larutan elektrolit atau infus intravena yang ini sering diistilahkan hipodermoklisis. Kemudian sediaan yang diberikan melalui cara subkutan harus mendekati pH cairan tubuh isohidris ya, dan juga harus isotonis. Kenapa? Karena tidak seperti di pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah ada aliran darah yang bisa mengalir dan mengencerkan. Nah, kalau di sini aliran darahnya tadi rendah. Ya, jadi masuk kalau nggak isotonis, nggak isohidris ya, akan ada efek samping. Contohnya di sini adalah insulin, Fondaparinux NA, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya intradermal. Ini sebaiknya, tadi yang harus ya, sebaiknya isotonis dan isohidris volumenya kecil sekali, 0,1 sampai 0,2, biasa digunakan untuk tes mantuk, untuk TBC ya, dan tes alergi, biasanya untuk ampicillin itu ya. Nah, contohnya untuk tes alergi, injeksi Kenacort ya. Oke, yang ini adalah tabel ringkasan ya. Jadi ringkasan perbedaan rute yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ukuran volume yang biasa digunakan, ukuran jarum, persyaratannya, dan contoh-contohnya tipe obat yang diberikan. Nah, berikutnya ada istilah SVP. SVP itu small volume parenteral. Di sini definisinya adalah injeksi yang menurut label pada kemasan bervolume 100 ml atau kurang. Jadi ini volume kecil. Itu 100 ml atau kurang. Contohnya adalah injeksi dalam ampul, vial, alat suntik, cartridge, botol yang volumenya kurang dari 100 ml. Cyanophthalmic sering juga disebut SVP ya, terutama yang kemasannya kurang dari 100 ml. Nah, mungkin Anda pernah membaca ada kelebihan volume yang direkomendasikan untuk SVP pada formulasinya, pada pengemasannya di dalam botol ya atau vial. Ini ada di Pharmacope, nanti silakan dicek lagi ya.
Jadi di sini dibedakan antara volume, kemudian apakah cairannya encer ataukah kental. Kalau misalnya injeksi encer ya, volumenya 5 mili, maka dilebihi 0,3. Kenapa kok dilebihi? Karena itu persyaratan yang sudah ditetapkan, tujuannya adalah untuk ketika kita mengambil sejumlah volume dari vial tadi, butuhnya 5 mili, kalau kita isi 5 mili, pasti yang kita bisa ambil tidak 5 mili pas, pasti kurang. Kenapa? Karena ada yang bagian tertinggal di botol yang tidak bisa diambil, sehingga memang perlu dilebihkan seperti ini. Ya. Dan ini aturannya sudah ada sendiri berapa mili dan berapa persen yang digunakan. Baik, kita masuk ke praformulasi ya. Praformulasi untuk sediaan parenteral ini sama dengan sediaan-sediaan lainnya ya. Kita mengamati sifat fisika kimia, kita mengumpulkan data-data sifat fisika kimia dari zat aktif ya. Begitu juga untuk excipientnya. Sifat-sifat yang penting yang perlu diperhatikan adalah misalnya warna, bau, struktur molekuler maupun BM-nya ya. Ukuran partikel dan bentuknya apakah kristal atau amorf, ini penting sekali karena tadi kita targetnya mau larutan atau mau bentuk yang mana gitu ya. Kemudian profil thermal analitik bisa dicek dengan DTA, DSC dan TGA. Melting point untuk mengecek kemurniannya, kemudian higroskopisitas ya, konstanta ionisasi, kelarutan, koefisien partisi. Nah, ini karakteristik atau sifat-sifat yang penting yang perlu kita ketahui dari zat aktif itu ya, dan kemudian kita cross check-kan dengan excipientnya, bagaimana apakah cocok ataukah tidak. Nah, selanjutnya formulasinya ya. Formulasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama zat aktifnya, yang kedua bahan tambahannya, yang ketiga adalah pembawanya ya. Untuk adjuvan atau bahan tambahannya ada solubilizing agent, ini contohnya twin dan span, ada stabilizer ya untuk menstabilkan, contohnya glisin, niacinamide, kreatinin, gliserin, kemudian ada antioksidan, agen tonisitas, dapar ya, kemudian preservatif, wetting agent, dan surfaktan. Ini tergantung kebutuhan. Apakah kita mau membuat sediaan bentuk larutan, bentuk suspensi, atau bentuk emulsi. Maka sesuai kebutuhan nanti. Nah, untuk pembawa di sini ada 2, ada yang berbasis air dan ada yang non-air. Kalau yang air jelas ya, ada WFI, SWFI ya. Kalau yang non-air bisa berupa mineral oil, bisa juga golongan alkohol. Nah, pertama kita bahas adjuvannya ya, yang wajib ada yaitu dapar ya. Ini dapar kenapa dibutuhkan? Untuk mempertahankan pH karena sangat berkaitan dengan kelarutan zat aktif, stabilitas sediaan, dan bisa juga untuk mengurangi nyeri. Karena kalau pH-nya berbeda dengan pH tempat disuntikannya sediaan tadi, bisa menghasilkan rasa nyeri. Nah, ini contoh-contoh sistem dapar ya. Ada dapar asetat untuk pH yang di bawah ini, di bawah 6 ya. Ada dapar sitrat juga bisa. Kalau yang pH netral itu biasanya dapar fosfat yang digunakan. Kalau yang cenderung basa, dapar glutamat atau karbonat ya. Ini konsentrasi yang biasa digunakan. Nah, untuk yang jenis lain bisa pakai glisin, laktat, maleat, atau tartrat sesuai dengan pH yang dihasilkan dan diharapkan. Oke, tadi pembawa bisa air, bisa non-air ya tadi ya. Nah, persyaratannya untuk pembawa yang pertama harus inert. Ya, kalaupun kita menggunakan minyak, maka minyak itu harus inert. Ya, tidak boleh toksik dan harus kompatibel dengan darah karena mau digunakan ke dalam darah. Kecuali tadi yang muscle dan intradermal tadi ya. Itu masih tidak langsung ke cairan darah.
Kemudian harus mampu mempertahankan kelarutan zat aktifnya. Jangan sampai vehicle-nya, pembawanya ini membuat zat aktifnya terpresipitasi, ya, mengendap. Nah, harus stabil secara fisik dan kimiawi. Tidak mempengaruhi pH. Harus bebas pirogen, tidak ada partikel. Hasil akhir harus memenuhi kriteria standar standar sterilitas, ya. Nah, kemudian air di sini merupakan pembawa yang ideal, yang biasa sering dipakai untuk banyak injeksi, ya. Karena apa? Karena mudah ditoleransi oleh tubuh. Nah, ini untuk air. Banyak yang menyarankan memang lebih baik air, ya. Tapi ada kekurangan kalau kita pakai air. Untuk obat-obat yang kelarutan dalam air rendah tidak bisa. Maka kita harus mencari alternatif pembawa yang lain, yaitu yang non-aqueous, di mana si zat aktif bisa larut di dalamnya lebih banyak. Kemudian hati-hati pada obat yang mudah terhidrolisis, maka jangan dipaksakan untuk masuk ke air, tapi harus dengan yang non-air. Kenapa? Ya daripada terhidrolisis, nanti tidak ada nanti rusak dan tidak berfungsi lagi efektivitasnya. Ya, kemudian di sini harus faktor fisikokimia harus diperhatikan betul, ya. Nah, ini contoh yang pembawanya adalah oil, ya, dari vegetable oil. Misalnya minyak sesame, olive oil, ya, atau cottonseed oil. Nah, ini golongan apa saja, ampicillin, dietil ini hormon, ya, epinefrin, penisilin, ya. Terkadang juga dibutuhkan kosolven, ya, untuk meningkatkan stabilitas dari obat-obat yang sangat susah larut dalam air dan mencegah terjadinya degradasi akibat hidrolisis. Kosolven yang biasa dipakai berupa propilen, ya, kadang dikombinasi dengan etanol, seperti itu. Kemudian preservatif. Nah, di sini biasanya ditambahkan pada sediaan multiple dose. Ya, kenapa? Karena kan buka tutup kontaminasinya akan banyak akibat buka tutupnya tadi. Bisa juga ditambahkan pada sediaan yang memang tidak ada sterilisasi akhir. Ya, jadi yang berupa tidak bahan-bahannya itu disterilkan di awal semua, kemudian dicampur di akhir, teknik aseptik namanya, ya. Nah, ini contoh-contoh preservatif, ada yang bersifat asam. Ini contohnya fenol dan paraben, kemudian ada yang netral, golongan alkohol, misalnya bensil alkohol, golongan merkuri, ya, timerosal. Timerosal itu kandungannya ada merkurinya, ya. Kemudian komponen amonium kuartenet, contohnya benzalkonium klorida. Ini juga fenil merkuri nitrat, ya, dan timerosal, dan beberapa jenis yang lainnya. Selanjutnya ada antioksidan. Kenapa ditambahkan antioksidan? Untuk mencegah terjadinya oksidasi pada zat aktif selama sterilisasi. Mekanisme kerja dari antioksidan adalah teroksidasi lebih dahulu. Contohnya di sini ada asam askorbat, natrium bisulfit, metabisulfit atau sulfit. Kemudian mengeblok, ya, reaksi oksidasi berantai. Sama, ya, asam askorbat, BHT tokoferol. Kemudian membentuk kompleks, misalnya EDTA. Kemudian aksi sinergi, contohnya golongan asam, ya. Yang lain, bahan tambahan yang lain misalnya lagi adalah chelating agent, ya, sejumlah ion sering ion logam, ya, atau kadang juga disebut spora logam, itu sering mengkatalisis destruksi obat. Contohnya pemecahan sulfur, ya, yang mengandung cincin bensil penisilin, ya, ini bisa rusak. Atau oksidasi adrenalin akibat adanya ini, ya, koper, Fe, kromium. Contoh yang lain, oksitetrasiklin mengalami dekomposisi, adanya koper. Nah, sumber kontaminasinya dari mana sih? Zat awal ini, raw materialnya. Ada pengotornya mungkin, ya. Kemudian bisa juga dari air, bisa juga dari karet tutupnya, ya, atau wadahnya, itu juga bisa menghasilkan spora logam tadi, ya.
Contohnya yang biasa digunakan di sini untuk kelating adalah NaEDTA dan garam dari asam sitrat maupun tartrat. Oke, surfaktan. Surfaktan digunakan biasanya pada suspensi untuk membasahi serbuk atau zat aktifnya tadi, ya, sehingga bisa mudah ya bercampur dan ketika diberikan itu juga tidak menghambat siringnya, tidak menyumbat siringnya. Nah, selanjutnya agen tonisitas yaitu ada elektrolit, non-elektrolit, ya. Contohnya yang elektrolit NaCl, yang non-elektrolit glukosa, manitol, gliserin, ya. Contoh isotonik di sini adalah injeksi dextrose 5% atau injeksi NaCl 0,9%. Nah, tugas Anda adalah mencoba mencari cara perhitungan larutan isotonis. Ada berapa cara sih ya? Kemudian bagaimana contoh perhitungannya? Ini adalah salah satu saja contoh perhitungan ya. Jadi prinsipnya bahwa sediaan steril parenteral itu komposisinya akan macam-macam isinya. Nah, masing-masing bahan, masing-masing zat yang diformulasi tadi itu menyumbang tonisitas ya pada sediaan. Ketika tonisitas sediaan tadi itu lebih tinggi daripada tonisitas tempat digunakannya, misalnya di pembuluh darah ya, ada darah, tonisitasnya lebih tinggi dari darah, maka akan menimbulkan efek. Begitu juga kalau terlalu rendah, maka seharusnya isotonis. Ya, kalau terlalu tinggi hipertonis, apa yang terjadi? Kalau hipotonis, apa yang terjadi? Dan mana yang lebih berbahaya, yang hipertonis ataukah yang hipotonis? Nah, silakan nanti dijawab ya. Nah, begitu juga ini dalam soal ini mau membuat sediaan atropin sulfat 2%. Ya. Volumenya 15 ml, kemudian membutuhkan tonicity agent NaCl berapakah gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama hitung dulu kebutuhan zat aktifnya. Karena 2% kali volumenya dong. Maka dalam volume 15 ml mengandung 0,3 gram atropin sulfat. Lalu Anda cari tabel kesetaraan obat dengan NaCl, kesetaraan atropin sulfat dengan NaCl. Dari tabel diketahui 0,13 gram NaCl setara dengan 1 gram atropin. Lalu kita hitunglah NaCl tadi itu yang sesuai dengan kesetaraannya, maka dibutuhkan NaCl sebanyak 0,039 yang setara dengan 0,3 gram atropin tadi. Nah, kemudian berarti berapa NaCl total yang dibutuhkan? Ingat isotonisnya berapa? Isotonis itu kan 0,9%. 0,9% kalikan volumenya, maka mengandung NaCl 0,135 gram dalam 15 ml ya. Ini isotonisnya. Nah, kekurangannya berapa? Berarti 0,135 dikurangi 0,039. Maka NaCl yang diperlukan adalah 0,096 gram. Ya, jadi itu caranya. Nah, ini ada 2 contoh, silakan nanti dicoba ya, berapakah kebutuhan NaCl. Dan kalau misalnya kita ganti dengan dextrose ya, dextrose ini kan juga tonicity agent ya, maka berapakah dextrose yang dibutuhkan untuk menggantikan yang soal 1, NaCl yang di soal 1. Seperti itu. Nah, ini tabelnya, ini juga Anda bisa lihat di literatur yang lain ya. Jadi di sini adalah zat aktifnya, kemudian kesetaraannya ada di sini di E ya. Tadi silakan dicek, tadi ada atropin, aminofilin, berapakah kesetaraannya. Tuh. Oke. Nah, setelah kita formulasi, maka kita lakukan evaluasi sediaan. Apa saja evaluasinya? Evaluasinya yang pertama adalah kadarnya, potensi atau kadarnya. Dalam sediaan steril tadi, kadarnya kita tentukan sesuai dengan literatur, terutama di Farmakope Indonesia 6 atau USP ya. Kemudian pH, cara ujinya sama ini ya dengan sediaan cair non steril ya.
Organoleptis ya nomor 1, ada warna, bau ya, kekeruhan kejernihannya, apakah mengandung partikel asing atau benda asing, toksisitasnya, wadah juga harus dievaluasi ya, pengawetnya ya. Nah, untuk uji-uji yang penting yang tercantum di dalam farmakope, di situ ada uji mikrobiologi ya, yang terdiri dari uji sterilitas, uji pirogen, dan uji endotoksin. Jadi ini terdapat dalam farmakope. Silakan nanti dibaca dulu sebelum pertemuan berikutnya kita bahas evaluasi uji sterilitas, uji pirogen, dan uji endotoksin. Demikian tadi untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.